Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Danang Sularso Wicaksono. Bila kalian sedang mencari produk anti bocor, berarti Anda sudah tepat untuk menonton video ini sampai habis. So, beberapa hari ini cuaca ekstrim menerpa di berbagai kota di Indonesia, dan hampir setiap hari kita diguyur hujan. Jadi video ini gue buat untuk menjawab pertanyaan komentar dari penonton setia gue sebelumnya. Nah, tentunya ada kaitannya dengan hujan. Jadi pertanyaannya itu datang dari brother Izra Israel. Dia nanya, "Bang, bedanya apa sih 6931 dan 6951?" Ini ya produknya. Oke, gue bakal jelasin detailnya. Tapi sebelum itu, Jangan lupa like video ini, lalu tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. jadi sebelum menuju ke jawaban tersebut, mungkin ada juga nih yang baru mampir ke channel gue. Jadi gue coba jelasin dulu secara generalnya ya. Jadi di depan kalian ini nih udah ada dua produk dari produk Nito yang mungkin teman-teman udah pernah denger ya, atau mungkin ada yang belum pernah denger. Oke, jadi ini ya produk yang familiar banget, isolasi listrik. Jadi dari dulu itu bisnis Nito tetap fokus sama produk perekat atau lakban istilahnya, termasuk juga produk waterproofing ini ya. Jadi bentuknya lakban. Kalau yang lain kan biasanya coating PU, poliuretan ataupun semacam semen base ya. Tapi kalau ini unik, jadi fokus hanya di jenis. Nah, tab ini memiliki fungsi waterproofing. Nah, sekarang gue mau kenalin dulu. Jadi ini ada dua produk. Yang pertama itu adalah produk nomor 6931 ya, dari Nito. Produk ini bernama Zen10, biar istilahnya itu gampang dikenal. Oke. Nah, selanjutnya ini Nito number 6951 atau nama lainnya adalah Hyperflash. Sekarang kita masuk ke jawaban dari pertanyaan tadi. Kita bahas persamaannya dulu nih dari kedua produk ini. Persamaan yang pertama itu secara fungsi ya. Fungsinya itu sama-sama untuk waterproofing. Nah, terus persamaan yang kedua adalah materialnya, material yang digunakan. Jadi untuk Zen10 ini materialnya adalah butil rubber ya, teman-teman bisa lihat. Dan untuk Hyperflash pun sama, butil rubber. Jadi ini karet ya, bukan bahan aspal, bitumin semacamnya. Jadi ini nggak mudah melting. Itu secara material. Lalu persamaan yang ketiga, produk ini sama-sama belum anti UV. Jadi kedua produk ini membutuhkan material finishing ya, atau coating. Nah, apa efeknya kalau misalkan nggak di coating? Tentunya lifetime-nya akan berkurang. Untuk lifetime dari produk ini, kedua produk ini itu sekitar 5-10 tahun. Lumayan lama ya, tentunya dengan prosedur pemasangan yang sesuai. Nah, untuk prosedur pemasangan yang sesuai itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat nih videonya di pojok kanan atas. Itu video sebelumnya ya, tentang pemasangan aja sih, sama tes. Nah, di video itu adalah prosedur pemasangan dengan finishingnya painting, karena paling simple ya, paling mudah. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan. Ini jawaban dari pertanyaan teman kita tadi ya. Oke, kalau untuk perbedaannya ya, kenapa Nito ngeluarin dua produk yang berbeda? Jadi itu ada dua kategori. Yang pertama itu secara dimensi dan strukturnya. Lalu berikutnya yang kedua adalah secara aplikasinya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang Zen10 dulu ya. Untuk material yang Zen10 ini sendiri, dia struktur materialnya adalah butil rubber bagian hitam ini ya. Dan bagian atasnya ini adalah non woven. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Seperti ada bagian yang berpori ya. Nah, ini non woven itu adalah sejenis kain, semacam kain. Tujuannya apa? Jadi tujuannya ini untuk di finishing biar lebih mudah ya. Jadi bisa di finishingnya apa? Bisa di painting atau di
plester, skim coat, baru dipainting. Nah, bagian inilah yang menahan air ya. Jadi kalau misalkan bagian sini yang terkena air, dia tentunya nggak akan lengket ya. Mau jenis apapun namanya perekat, kalau kena air dia bakalan nggak maksimal nempelnya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini keunggulannya memiliki thickness yang tipis, super thin. Ini sekitar, kita ukur ya biar bisa langsung kelihatan. Ini sekitar 0,4 sorry ya. Thicknessnya itu 0,4, termasuk si coklat ini release linernya. Ya, kalau udah dikupas pastinya lebih tipis lagi. Nah, untuk Zen 10 ini sendiri, satu roll itu, satu gulung itu panjangnya adalah 20 meter. Nah, untuk widthnya atau lebarnya ini ada 3 size ya. Jadi size-nya itu size 50, size 75, dan size 100 yang paling besar. Size 100 itu adalah 10 cm ya. Oke. Lalu untuk Hyper Flash sendiri dia memiliki ketebalan yang lebih cukup tebal, yaitu sekitar 1,3 mm, sekitar segini. Nah, ini didesain dengan struktur bagian bawahnya adalah butil rubber ya, bagian yang ada perekatnya. Dan untuk atasnya ini adalah EPDM rubber. Jadinya ini memiliki elastisitas hingga 1000%. Ini ada potongan sampelnya ya, kita buka. Sebelumnya itu panjang sekitar 5 cm. Coba kita tarik. Maksimumnya dia bakalan sepanjang apa? Oke, kita tarik pelan-pelan. Bisa lihat ya di sini ya, teman-teman. Oke. Mulai mulur panjang. Nah, ini dia belum putus ya. Jadi emang fleksibelnya sangat tinggi, sekitar 1000%. Nah, material butil rubber ini dari kedua produk ini keunggulannya itu dia bisa merekat ke berbagai material, dari besi, aluminium, semen, kayu, plastik, kaca, dan lain-lain ya. Itu semuanya hampir bisa dipasangi kedua produk ini. Nah, disitu keunggulannya. Lalu untuk yang Hyperflash ini sendiri itu hanya ada 2 size ya. Ini size yang paling besar itu sekitar 75 atau 7,5 cm, dan ini yang kecilnya ya. Yang paling kecilnya itu 45 mm atau 4,5 mm, dan panjangnya ini semua sama sekitar 5 meter ya. Jadi beda, ini lebih pendek. Lalu perbedaan berikutnya adalah secara aplikasinya. Nah, ini yang menarik. Jadi sebenarnya aplikasi produk ini sangat general ya. Fungsinya yaitu pertama tadi adalah waterproofing. Jadi selama fungsinya untuk kebocoran itu bisa diaplikasikan, terkecuali aplikasi pada pipa bocor atau bagian lain yang bocor. Ya, itu sifatnya hanya sementara atau emergency. Kita nggak rekomendasiin untuk lifetime yang lama. Oke. Nah, lalu fungsi khusus yang sudah diaplikasikan selama ini yaitu untuk 6931 atau Zen 10 ini biasanya dipasang di joining precast, dinding beton, di parapet ya, di rooftop, terus juga di roofing, di talang, di balkon, terus juga di joining window, wet area kayak kamar mandi, terus juga di kolam renang, bisa juga untuk bak mandi ya. Kalau pemasangan di kamar mandi biasanya itu untuk project kamar mandi baru ya. Jadi misalkan belum di keramik, belum ada tehelnya, teman-teman masih beton ya, di temu manisnya itu bisa dipasangi ya sekelilingnya. Lalu berikutnya aplikasi pada bangunan untuk item yang Hyperflash ini ya, karena Hyperflash ini memiliki karakteristik spesial ya, elastis. Biasanya untuk pemasangan di koringan yang begini ya pemasangannya.
Jadi kalau ada koringan ini masuk ke struktur atau ke bangunan, di sini ada kemungkinan bakalan retak dan bocor. Jadi di cover lah di sekitar sini. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangannya dari kedua produk ini? Nah, untuk kelebihan dari kedua produk ini adalah yaitu daya rekatnya yang kuat karena bahannya adalah butil rubber, jadi bisa menempel hampir ke semua material. Lalu yang kedua, pengerjaannya yang instan ya, cepat, jadi tinggal tempel. Ini juga nggak ada curing time. Lalu dia memiliki sifat elastis ya karena bahannya karet. Lalu juga ini aman dari gempa ya, jadi misalkan ada pergerakan dia nggak akan crack gitu. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu belum UV ya, belum tahan sinar matahari, dan juga appearance-nya ya atau tampilannya. Nah, itu makanya kita rekomendasikan untuk di finishing. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak finishing, nantinya lifetime ini hanya akan bertahan hingga 1 tahun ya, karena sebelumnya udah ada beberapa yang aplikasi tanpa di finishing. Nah, produk ini sudah beredar hampir 3 tahun di Indonesia. Kalau di Jepang itu kurang lebih sudah sekitar 20 tahun ya. Berikut ini ada beberapa testimoni dari sebagian yang sudah mencoba. Terus ada beberapa pertanyaan yang sering saya dengar juga. Mas, buat nambel pipa bisa nggak? Lalu ada juga pertanyaan, kalau untuk nambel kolam renang bisa, kalau kena air panas gimana? Kalau di kamar mandi, terus pas dicuci atau dibersihin kamar mandinya, kena prostek ini aman nggak produknya? Lalu berikutnya, kalau kena panas, air panas itu aman atau enggak sih? Nah, terus juga ada sebagian yang nggak percaya kalau ini bisa melindungi dari crack. Juga masalah finishing ya, ini juga ada beberapa pertanyaan. Emang kalau langsung dicat bisa kelihatan samar-samar gitu. Nah, buat pertanyaan itu semua nanti gue jawab di video selanjutnya tentang tes dan uji coba Nito waterproofing, biar nggak hoax ya. Jadi ada datanya, ada dokumentasinya. Makanya aktifin loncengnya sekarang kalau belum, biar dapat notifikasinya. Oke. Kalau ada yang penasaran, pengen ditanya, silahkan aja komen di bawah. Dan buat yang mau coba produk ini yang asli, bisa didapatkan di distributor resmi kami ya. Cek info lengkapnya ada di deskripsi. Dan sekian video dari gua, semoga menambah informasi kalian jadi bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.